Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami sedang di Sum Asunak, satu daerah, satu perkampungan yang ada di kota Irbit, tepatnya 15 km arah barat kota Irbit. Akan berziarah ke makam sahabat Abu Darda. Jadi di sini ada salah satu makom atau petilasan yang dinisbatkan kepada sahabat Abu Darda. Makom ini terletak di sebuah bukit kecil yang ada di perkampungan kota Sum, yang makom tersebut berupa sebuah bangunan kotak kubus yang di dalamnya nanti ada sebuah makam yang dinisbatkan kepada sahabat Abu Darda, dan di situ nanti ada keterangan siapa beliau. Pada siang hari ini, alhamdulillah kami berkesempatan untuk berziarah, menziarahi salah satu makam sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Darda. Makam ini terletak di atas bukit kecil dengan pemandangan yang indah, yang terletak di desa Sum Asunak, sebelah barat daerah Provinsi Irbit, berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Irbit, Zordania. Makam ini berbentuk sebuah bangunan kecil yang di dalamnya ada sebuah kuburan yang dinisbatkan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Terdapat sebuah plakat di makam tersebut dengan tulisan kaligrafi Arab yang memuat nama lengkap sahabat Abu Darda, yaitu Uwaimir bin Malik Al-Ansori Al-Khazraji. Di sekelilingnya terdapat sejumlah kuburan yang diduga kuburan beberapa pejuang Islam yang syahid di peperangan yang terjadi di daerah ini. Makam ini dibuka pada tahun 1966 menggunakan material batu putih dan menjadi sebuah bangunan berbentuk kubus yang panjang sisi-sisinya 5 meter dan di atasnya terdapat sebuah kubah. Bangunan ini memiliki 2 jendela dan 1 pintu yang terletak di sisi selatan. Akan tetapi berdasarkan catatan sejarah, beliau sahabat Abu Darda wafat di kota Damaskus dan dikuburkan di kota tersebut. Oleh karena itu, situs ini disebut dengan makom atau petilasan, bukan dhorih atau kuburan, karena jasad beliau tidak dikuburkan di sini. Adapun dhorih sahabat Abu Darda terletak di kota Damaskus, Suriah, berbentuk bangunan masjid. Ya, kita sekarang sudah di depan bangunan dari makam sahabat Abu Darda. Ya, bangunan ini berupa kubus yang panjang sisinya adalah 5 meter. Kemudian di atasnya ada sebuah kubah hijau. Bangunan ini sudah mengalami pemugaran pada tahun 1966 oleh pemerintah setempat. Memang makam ini menurut catatan sejarah bukan dhorih, karena menurut pendapat yang paling masyhur itu sahabat Abu Darda jasadnya dimakamkan di Damaskus. Nah, yang di sini adalah makam. Makam itu adalah petilasan atau jejak-jejak dari sahabat ketika berada di daerah ini. Kita akan masuk, kemudian kita berziarah ke dalam. Oh ya, sahabat Abu Darda sendiri adalah nama aslinya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansori Al-Khazraji. Ada yang meriwayatkan bahwa beliau nama aslinya adalah Uwaimir bin Malik. Sedangkan julukan Abu Darda ini dinisbahkan kepada putri beliau yang bernama Darda. Sahabat Abu Darda merupakan sahabat kanjeng Nabi yang ahli di dalam fikih, karena beliau kemudian menjadi
mufti untuk Damaskus. Kemudian beliau juga terkenal sebagai ahli ilmu hikmah, ahli periwayat hadis, yang mana beliau meriwayatkan sekitar 179 hadis, dan beliau juga termasuk salah satu sahabat yang menjadi penghafal dan pengumpul Al-Quran pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih hidup. Mari kita masuk dan berziarah. Di dalam bangunan ini disediakan beberapa mushaf Al-Quran dan juga beberapa kursi yang bisa digunakan oleh para peziarah yang datang ke sini. Di sini tertulis kalimat Dhorihu Sahabi Al-Jalil Uwaimir Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Di masyarakat setempat, masyarakat Sum pada khususnya dan Irbil pada umumnya, itu meyakini bahwa ini adalah tempat sahabat Abu Darda dimakamkan, artinya jasadnya dimakamkan di sini. Ya, kita tahu bahwa sahabat Abu Darda ini merupakan salah satu sahabat yang istimewa, yang memiliki tempat yang utama di sisi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika setelah perang, pada waktu perang Uhud, beliau bersabda bahwa sahabat Abu Darda ini adalah pasukan kuda terbaik. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah menyampaikan bahwa sahabat Abu Darda adalah ahli hikmahnya umatku. Itu menunjukkan bahwa sahabat Abu Darda ini adalah sahabat yang memiliki ilmu yang mendalam, seorang sahabat yang faqih, yang zuhud, yang ahli ibadah, yang ahli Al-Quran, ahli hadis, dan juga sangat semangat di dalam berdakwah, sampai beliau salah satu sahabat yang diutus oleh Sayyidina Umar untuk berdakwah, mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkan agama di wilayah Syam, khususnya Damaskus. Pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, Gubernur Syam yaitu Yazid bin Abi Sofyan mengirimkan surat kepada beliau yang mengabarkan bahwa penduduk Syam telah semakin banyak dan kota-kotanya semakin padat penduduknya. Syam sendiri adalah sebuah wilayah yang sekarang meliputi negara Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Gubernur Yazid bin Abi Sofyan meminta kepada Khalifah untuk mengirimkan utusan agar menjadi pengajar Al-Quran dan pengajar agama bagi penduduk Syam. Kemudian Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab mengundang beberapa sahabat untuk tugas tersebut, dan akhirnya dipilih 3 sahabat untuk melakukan dakwah ke daerah Syam, yaitu sahabat Abu Darda, sahabat Ubadah bin Samit, dan sahabat Mu'ad bin Jabal. Dalam perjalanannya, sahabat Abu Ubadah bin Samit menetap dan berdakwah di kota Homs, Suriah, sedangkan sahabat Abu Darda pergi ke Damaskus, dan sahabat Mu'ad bin Jabal pergi ke Palestina. Sahabat Abu Darda sendiri terus menetap di Damaskus hingga beliau wafat, dan beliau menjadi penghulu atau tokoh ahli Al-Quran
yang ada di kota Damaskus. Pada masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Abu Darda diangkat menjadi mufti di kegubernuran Syam. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu wafat di kota Damaskus pada tahun 32 Hijriah saat berusia 72 tahun pada masa kekhalifahan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selain di Damaskus, Syria, terdapat dua makam yang dinisbatkan ke sahabat Abu Darda, yaitu di kota Irbid Yordania dan kota Iskandaria Mesir. Di Yordania terdapat lebih dari 20 makam sahabat Nabi Muhammad SAW, dan juga terdapat sekitar 16 makam para nabi dan juga puluhan situs-situs Islam lainnya. Semoga kami berkesempatan untuk mengunjungi semua tempat tersebut dan membagikannya kepada kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.